Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dengan NPM 224111004 Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik menggunakan tabel dan membuat laporan dan membuat soft and filter. Saksikan videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik tabung. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu yang ingin diubah menjadi grafik tabung. Setelah kita membuat tabelnya, kita klik di bawah jenis ini, lalu kita blok sampai harga buah. Setelah kita blok, kita pergi ke menu insert yang ada di Excel. Setelah kita klik, kita pilih gambar grafik tabung yang ada di sini. Lalu kita klik. Setelah kita klik, di sini ada beberapa gambar grafik. Pilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Di sini saya menginginkan yang ini. Lalu kita klik. Setelah kita klik, kita setting ukurannya, sesuaikan dengan tabel. Setelah sudah sesuai, kita pindahkan, kita rapikan ke bawah tabel. Setelah rapi, kita bisa mengganti namanya dengan cara mengeklik title yang ada di grafik ini. Kita klik, kita hapus, dan kita ganti dengan nama yang kita inginkan. Grafik. Nah, seperti itu cara cepat membuat grafik tabung menggunakan tabel. Setelah kita membuat grafik tabung, sekarang kita membuat grafik pie. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita blok dulu jenis sampai ke bawah, lalu kita tekan Ctrl, lalu kita pindahkan dan kita blok juga total. Setelah kita blok total, kita pergi ke menu insert. Setelah kita pergi ke menu insert, kita pilih grafik pie di sini. Di sini ada beberapa grafik. Sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Lalu klik grafik tersebut. Setelah kita klik, kita sesuaikan gambar tersebut. Setelah sesuai, kita pindahkan ke bawah grafik tabung. Nah, setelah kita sesuaikan, kita juga bisa mengganti namanya di sini. Cara mengklik ini, kita ganti nama sesuai nama yang kita inginkan. Kita juga bisa men-settingnya dengan cara mengklik di sini. Setelah kita setting sesuai dengan apa yang kita inginkan, selesai sudah grafik tabung dan pie di video kali ini. Mencari tabel ukuran, kita harus menggunakan tabel bantu terlebih dahulu. Kita membuat slide baru, lalu kita membuat tabel baru. Kita masukkan kode yang ingin kita gunakan, semisal J jumbo, S sedang, K kecil. Setelah kita membuat tabel bantu, kita pergi ke laporan. Kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung left, buka kurung, kita sorot kode transaksi. Setelah kita sorot kode transaksinya, kita pilih huruf pertama di depan, yaitu J. Kita sama dengan tanda petik J, tanda petik titik koma, tanda petik jumbo, tanda petik. Kita membuat yang kode S sekarang. Kita titik koma lagi,
kita ulangi if left buka kurung, kita sorot lagi kode transaksi yang pertama. Setelah kita sorot, pilih satu huruf di angka yang di depan, kita sama dengan tanda petik S, tanda petik, titik koma, tanda petik, kita kasih sedang, tanda petik, titik. Setelah yang sedang selesai, kita lanjutkan lagi ke if K kecil, yaitu if buka kurung leave buka kurung sorot kode transaksi yang pertama, titik koma, tutup kurung sama dengan tanda petik K, tanda petik, titik koma, tanda petik kecil, tanda petik. Kita tutup dengan tutup kurung selama 3 kali karena kita buka kurung sebanyak 3 kali. Setelah kita membuat tabel ukuran, kita membuat tabel jenis menggunakan rumus sama dengan v lookup buka kurung mid. Mid adalah kode transaksi yang kita ingin ambil seperti yang ada di tabel bantu ini. Kodenya adalah LT, BL, dan CK. Kenapa kita menggunakan mid? Karena kita ingin mengambil di tengah-tengah kode transaksi, yaitu LT, BL, dan CK. Buka kurung, kita sorot kode transaksi, lalu pilih berapa huruf yang kita ambil dari belakang. Setelah itu tutup kurung, titik koma, V, titik koma, 2, titik koma, 0, tutup kurung. Setelah itu enter. Sekarang kita akan mengisi kolom rasa menggunakan rumus if. Yaitu untuk kolom rasa sama seperti dengan kolom ukuran, kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung right. Kenapa right? Karena kita ingin mengambil kode transaksi yang terakhir. Setelah itu buka kurung, kita sorot kode transaksi yang pertama. Setelah kita sorot, titik koma, berapa huruf yang ingin kita ambil. Setelah kita inginkan, tutup kurung sama dengan tanda petik CK, tanda petik, titik koma, tanda petik. Misal CK adalah coklat, kita ketik coklat, tanda petik, titik koma. Kita membuat if lagi, if right buka kurung, kita sorot kode transaksi yang pertama, titik koma, berapa huruf yang ingin kita ambil sama dengan titik koma, tanda petik KJ, tanda petik, titik koma, tanda petik keju, tanda petik, titik koma. Kita membuat untuk yang kode transaksi yang BA, kita mengulang lagi dengan if buka kurung right buka kurung sorot kode transaksi yang pertama, titik koma, pilih berapa huruf yang ingin kita gunakan, tutup kurung sama dengan tanda petik BA, tanda petik, titik koma. Semisal BA adalah buah, kita gunakan tanda petik buah, tanda petik. Kita menggunakan tutup kurung 3 kali karena kita membuka if selama sebanyak 3 kali. Untuk jumlah beli, kita menggunakan rumus sama dengan value. Nah, seperti ini. Sama dengan value buka kurung mid angka yang di tengah-tengah. Kita menggunakan mid buka kurung sorot kode transaksi yang pertama, terus kita hitung dari yang pertama sampai yang kita inginkan ada berapa huruf, sampai ke berapa huruf, terus titik koma, berapa angka yang kita ingin ambil,
ketik lalu tutup kurung selama 2 kali, karena kita membuka kurung selama 2 kali. Setelah itu enter. Untuk mencari rumus harga, kita menggunakan rumus VLOOKUP. V ini didapat dari tabel bantu yang ingin dipakai. Buka kurung, mid. Berhubung huruf yang diambil di bagian tengah, maka kita menggunakan rumus mid. Buka kurung, B7 ini adalah sorot kode transaksi yang pertama, titik koma 3. 3 didapat dari huruf awal sampai huruf yang ingin kita pakai. Titik koma 2. 2 adalah jumlah huruf yang akan dipakai. Buka tutup kurung, titik koma V. V didapat dari tabel bantu, titik koma it, buka kurung, F4 adalah kolom rasa coklat, sorot kolom rasa coklat sama dengan titik koma, tanda petik coklat, tanda petik titik koma. 3 didapat dari jumlah kolom tabel bantu bagian coklat. Setelah itu titik koma. Kita copy bagian if sampai titik koma, lalu kita paste, kita ganti coklat menjadi keju, dan 4 ini kita dapat dari jumlah tabel keju. Lalu titik koma 5, tutup kurung sebanyak 2 kali karena kita membuka kurung selama 2 kali, titik koma 0, tutup kurung, enter. Untuk mencari total harga, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, kita sorot harga, lalu kita kali dengan jumlah beli, tutup kurung, lalu kita enter. Untuk mencari kolom diskon, kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kita sorot ukuran sama dengan tanda petik jumbo, tanda petik jumbo didapat dari soal, titik koma 10%. 10% ini didapat dari soal dikali dengan total harga, titik koma 0, tutup kurung, enter. Untuk mencari total bayar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung, sorot total harga, lalu kita kurang dengan diskon. Setelah itu tutup kurung, enter. Untuk mencari rumus tabel bonus, kita menggunakan sama dengan if, buka kurung, or. Or ini didapat karena di soal menggunakan kata atau, maka kita ganti dengan rumus or. Buka kurung, F7 kita dapat dari sorot kolom rasa sama dengan tanda petik buah, tanda petik buah didapat dari soal, tanda petik K7 didapat dari sorot total bayar lebih dari 1 juta. 1 juta dapat dari soal, tutup kurung, titik koma, tanda petik roti asin, tanda petik, titik koma, tanda petik tidak dapat, tanda petik tutup kurung. Roti asin dan tidak dapat didapat dari lembar soal. Untuk mencari total harga tertinggi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, kita sorot dari total harga yang pertama sampai terakhir. Setelah kita sorot, tutup kurung, lalu enter. Untuk mencari diskon, kita menggunakan rumus min, yaitu sama dengan min, buka kurung, kita sorot dari diskon pertama sampai diskon terakhir. Setelah itu tutup kurung,
lalu enter. Mencari rata-rata total bayar, kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung dari total pertama sampai total ke terakhir, lalu tutup kurung, enter.